Di balik rumah megah dan senyum sempurna yang selalu dilihat dunia, Clarissa menyimpan luka yang bahkan ia sendiri takut untuk menyentuhnya. Ia adalah pewaris kerajaan bisnis triliunan, namun memilih hidup sederhana demi membuktikan bahwa cintanya pada sang suami adalah cinta tanpa harta. Tapi ketika ia menemukan pengkhianatan terbesar, suaminya berselingkuh sambil memberikan kalung berlian peninggalan ibunya kepada wanita lain, Clarissa tidak menangis. Ia bangkit. Ia mengambil kembali seluruh kekayaan, harga diri, dan hidupnya. Ini bukan kisah tentang perempuan yang dihancurkan oleh cinta, tapi perempuan yang menemukan kekuatannya setelah dikhianati. Pagi itu, sinar matahari menyelinap masuk melalui tirai putih tipis yang bergoyang lembut tertiup angin. Udara di dalam kamar terasa hangat, ditemani aroma wangi lavender dari diffuser yang sejak semalam dibiarkan menyala. Clarissa membuka matanya perlahan, membiarkan cahaya memenuhi pandangan sebelum akhirnya ia mengerjapkan mata dan menghela napas panjang. Hari itu tampak seperti hari-hari lain, tenang, rapi, dan sempurna, setidaknya di mata siapapun yang melihat dari luar. Ia bangkit dari ranjang, merapikan rambut panjangnya yang jatuh di dahu, dan mengenakan robe satin berwarna krem muda. Langkahnya ringan ketika berjalan menuju balkon. Dari sana, ia menatap pemandangan kota yang mulai sibuk. Gedung-gedung tinggi berdiri megah seolah berlomba meraih langit. Rumah tempat ia tinggal tidak kalah megahnya. Villa modern 3 lantai itu berdiri di kawasan elit, dikelilingi taman luas yang dirawat setiap hari oleh tukang kebun. Namun, Clarissa tidak pernah memamerkan itu. Ia lebih senang menjalani hidup dengan sederhana, meski segala yang ada di sekelilingnya mencerminkan kemewahan. Di balik semua itu, ia tetap menjadi Clarissa yang dibesarkan dengan nilai-nilai kesederhanaan oleh orang tuanya, terutama ayahnya, yang merupakan pendiri salah satu jaringan hotel dan properti terbesar di Indonesia. Ayahnya mengajarinya banyak hal, mulai dari bagaimana memperlakukan orang hingga cara melihat nilai sebuah hubungan. Harta dapat dibangun siapa saja, tapi cinta yang tulus hanya bisa diberikan oleh hati yang jujur. Begitu pesan ayahnya yang selalu melekat di benaknya. Setelah ayahnya meninggal, seluruh kerajaan bisnis itu jatuh ke tangan Clarissa sebagai pewaris tunggal. Namun, ia tidak pernah membiarkan dunia mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Dari balkon, Clarissa bisa melihat halaman depan rumah. Tempat sebuah mobil sport hitam milik Rangga sudah tidak ada. Itu bukan hal aneh. Rangga sering berangkat pagi untuk urusan pekerjaan. Ia adalah pria ambisius yang selalu ingin mencapai lebih, selalu ingin menciptakan kesan sempurna di mata semua orang. Dan memang, ia berhasil. Media kerap memuji Rangga sebagai pengusaha muda yang sukses dan visioner. Pria yang membangun bisnis dari nol dan naik begitu cepat dalam dunia properti. Tak banyak yang tahu bahwa semua itu terjadi karena kehadiran Clarissa di belakangnya, tanpa pernah menuntut pengakuan. Ketika Rangga membutuhkan suntikan dana untuk memperluas bisnis, Clarissa menandatangani cek tanpa ragu. Ketika Rangga ingin membeli kantor baru, Clarissa diam-diam menutup kekurangannya. Bukan karena ia buta atau tidak mengerti apa yang ia lakukan, tetapi karena ia percaya cinta berarti mendukung, bukan mengatur. Ia menutup mata sejenak, membiarkan angin menyentuh wajahnya. Hatinya tenang pagi itu, tidak ada yang mengganggunya. Hari-hari seperti ini membuatnya merasa damai, seolah dunia sedang memeluknya dengan lembut. Setelah beberapa saat, ia kembali masuk ke kamar, bersiap untuk memulai aktivitas rutinnya. Di meja rias, Clarissa menatap cermin. Wajahnya lembut, dengan mata coklat hangat dan garis bibir tipis yang tampak selalu siap tersenyum. Banyak yang mengatakan ia terlihat jauh lebih muda dari usianya. Namun, kecantikan bukan hal yang pernah ia banggakan. Ia lebih bangga ketika orang menilainya sopan, ramah, dan rendah hati. Di lemari, pakaiannya tersusun rapi. Banyak di antaranya adalah gaun desainer. Namun Clarissa selalu memilih pakaian yang paling sederhana. Hari itu, ia memilih blus putih dan trousers coklat muda. Tampak elegan tanpa berlebihan. Ia tidak ingin menjadi wanita yang mencolok. Ia hanya ingin menjadi istri yang baik untuk Rangga. Ketika turun ke lantai bawah, rumah terasa sunyi. Seperti biasa, Rangga sudah pergi tanpa pamit. Clarissa tersenyum kecil, menerima kenyataan itu sebagai bagian dari kehidupan mereka. Ia tidak pernah memaksa Rangga untuk selalu berpamitan.
Ia percaya suaminya sibuk dan punya tanggung jawab besar. Lagi pula, setiap sore Rangga biasanya pulang dengan senyum hangat dan pelukan singkat yang membuat Clarissa merasa dicintai. Meski akhir-akhir ini, pelukan itu terasa lebih cepat daripada dulu. Di ruang makan, sarapan sudah disiapkan oleh pembantu rumah. Clarissa duduk dengan anggun, menikmati roti panggang dan teh chamomile favoritnya. Ia tidak terbiasa memerintah atau bertindak layaknya orang kaya pada umumnya. Para pekerja rumah selalu merasa nyaman bekerja untuknya, karena Clarissa memperlakukan mereka dengan sopan, seringkali bahkan cenderung terlalu lembut. Setelah sarapan, Clarissa menuju ruang kerjanya. Di ruangan itu, buku-buku bisnis, jurnal manajemen, dan berkas-berkas administrasi keluarganya tersusun rapi. Meskipun telah menyerahkan pengelolaan perusahaan pada tim profesional, Clarissa tetap memantau dari jauh. Ia memastikan perusahaan milik ayahnya berjalan sesuai visi yang ditinggalkan. Namun semua pengawasan itu ia lakukan diam-diam, agar Rangga tidak merasa tersaingi atau terintimidasi. Ia ingin Rangga merasa menjadi lelaki yang memimpin, bukan seseorang yang bergantung pada istri kaya. Waktu berlalu dengan tenang, sinar matahari naik semakin tinggi, menyinari seluruh ruangan dengan cahaya keemasan. Clarissa yang sedang membaca laporan keuangan mendadak berhenti dan menatap keluar jendela. Di taman belakang, burung-burung kecil sedang bermain di antara bunga kamelia yang mulai mekar. Clarissa tersenyum pelan, merasa kehidupannya begitu indah. Dalam hati, ia bersyukur. Ia memiliki rumah mewah, kehidupan stabil, suami tampan yang tampaknya mencintainya, serta warisan besar yang menjamin masa depan mereka. Namun entah kenapa, kadang-kadang ada perasaan halus yang muncul di pojok hatinya, seperti bayangan samar yang tidak bisa ia jelaskan. Perasaan bahwa sesuatu di dalam hidupnya tidak setulus yang ia harapkan. Tapi ia selalu menepis pikiran itu, menganggapnya hanya kecemasan kecil yang tidak penting. Hari terus berjalan hingga sore tiba. Clarissa duduk di ruang keluarga sambil membaca majalah interior. Beberapa menit kemudian, suara pintu depan terbuka. Rangga akhirnya pulang. Clarissa menoleh dan tersenyum lembut. "Sudah pulang?" sapanya. Rangga membalas dengan senyum cepat. "Iya, maaf pergi pagi banget tadi, banyak urusan." Clarissa mengangguk, tidak pernah mempermasalahkan apapun. Rangga menghampirinya dan mengecup keningnya. "Capek sayang?" tanya Clarissa. "Lumayan," jawab Rangga. Namun matanya terlihat fokus ke arah ponselnya, seolah pesan baru jauh lebih menarik daripada pelukan istrinya. Clarissa memilih diam dan mengerti. Ia tahu, Rangga ambisius. Ia tahu Rangga ingin mencapai banyak hal dalam hidup, dan ia bersedia mendukung semua itu dengan sepenuh hati. Malam itu mereka makan bareng bersama. Rangga bercerita sedikit tentang pekerjaannya, tentang klien penting, tentang peluang bisnis baru. Clarissa mendengarkan, memberi respon yang lembut, menjadi istri yang penuh perhatian, seperti yang selalu ia lakukan. Ketika malam semakin larut dan Rangga tertidur lebih dulu, Clarissa duduk di ruang keluarga sendirian. Ia menatap foto pernikahan mereka yang terpajang di dinding. Dirinya dalam gaun putih sederhana, dan Rangga dalam setelan hitam elegan tersenyum seolah dunia hanya milik mereka berdua. Foto itu tampak sempurna, seperti hidup mereka. Namun dalam hati kecilnya yang paling sunyi, Clarissa tahu bahwa kesempurnaan kadang hanyalah ilusi yang dipoles agar tampak indah. Dan meskipun tidak ada konflik nyata yang menghampirinya saat ini, ia merasakan sesuatu yang samar, sebuah ketidakseimbangan halus yang tidak ia pahami. Tapi seperti biasa, ia memilih percaya cinta yang selama ini ia jaga sepenuh hati. Clarissa tersenyum kecil pada dirinya sendiri, mematikan lampu dan naik ke kamar. Malam itu ia tidur dengan perasaan hangat, tanpa menyadari bahwa hidup sempurna itu perlahan menyimpan retakan yang akan segera terlihat. Namun keesokan paginya, perasaan samar itu kembali datang. Lebih lembut, tetapi cukup kuat untuk memaksanya berhenti sejenak dan bertanya dalam hati, mengapa ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya? Clarissa membuka mata perlahan, memandang langit-langit kamar yang begitu ia hafal. Udara pagi menyentuh kulitnya, dan untuk sesaat, ia merasa seperti kembali menjadi gadis kecil yang sering terbangun di kamar lamanya di rumah keluarga. Sebuah rumah besar yang kini sudah tidak ia tinggali lagi, namun kenangannya masih hidup dalam setiap sudut ingatannya. Ia duduk di tepi ranjang, mengusap wajahnya pelan, lalu bangkit menuju meja rias. Ketika menyisir rambutnya,
Matanya terpaku pada sebuah kotak kecil berwarna putih gading yang tersimpan di laci kanan. Kotak itu tidak pernah ia buka sembarangan, hanya ketika ia merindukan orang tuanya atau ketika hati kecilnya membutuhkan pengingat tentang apa arti cinta yang sebenarnya. Dengan hati-hati, Clarissa membuka laci itu. Kotak berbalut kain beludur putih itu tampak bersih, seolah tidak pernah tersentuh oleh waktu. Ia membukanya perlahan. Cahaya pagi menyentuh permukaannya, membuat batu berlian yang tersemat di kalung itu berkilau lembut. Kalung itu milik ibunya, satu-satunya warisan yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun, bahkan kepada Rangga sekalipun. Ibunya selalu mengenakan kalung itu pada setiap acara penting, terutama ketika menghadiri peresmian hotel pertama milik keluarga mereka. Clarissa masih ingat betul bagaimana ibunya terlihat begitu anggun, dengan senyum hangat dan tatapan penuh cinta kepada ayahnya. Kalung itu bukan sekadar perhiasan mahal, itu adalah simbol cinta yang bertahan melewati banyak badai. Clarissa mengangkat kalung itu dengan hati-hati, menyentuhkan ujungnya pada telapak tangannya. Berlian itu terasa dingin, namun memberikan sentuhan nostalgia yang lembut. Ia menutup mata, dan tiba-tiba memori masa kecilnya mulai kembali, seolah hidup kembali di hadapannya. Ia kembali menjadi anak kecil berusia 5 tahun, berlari kecil menuju ruang kerja ayahnya yang luas, ruangan dengan rak-rak penuh dokumen dan foto keluarga. Ayahnya duduk di belakang meja besar, membaca berkas-berkas penting, namun selalu menghentikan pekerjaannya setiap kali Clarissa masuk. "Ayah, Clarissa mau duduk di sini?" ucapnya kala itu sambil menunjuk pangkuan ayahnya. Ayahnya tertawa dan langsung mengangkatnya. "Tentu putri ayah, di sini selalu ada tempat untukmu." Ayahnya bukan hanya seorang pengusaha sukses, tetapi juga sosok yang memahami nilai kehidupan. Ia mendidik Clarissa dengan penuh kasih sayang, namun tidak pernah memanjakannya dengan harta. Ia ingin Clarissa tumbuh menjadi wanita yang kuat dan sederhana, bukan seseorang yang bergantung pada kekayaan keluarga. Suatu sore, ketika Clarissa menginjak usia remaja, ia menemukan ayahnya duduk di teras rumah sambil memandang matahari terbenam. Tanpa banyak bicara, ia duduk di sebelahnya. Angin sore mengibaskan rambutnya dan membuat suasana menjadi lebih tenang. "Clarissa," ujar ayahnya tiba-tiba, "suatu hari nanti kamu akan menjadi wanita yang menentukan banyak keputusan besar. Dan ada satu hal yang tidak boleh kamu lupakan." "Apa itu ya?" tanya Clarissa dengan polos. Ayahnya menatapnya lama, seolah ingin memastikan kata-katanya akan disimpan selamanya. "Jangan pernah izinkan seseorang mencimpaimu hanya karena hartamu. Apapun yang kamu punya, jangan jadikan itu alat untuk membuat seseorang tinggal. Cinta sejati hanya datang ketika orang melihat hatimu, bukan saldo rekeningmu." Clarissa tidak sepenuhnya mengerti saat itu, namun kata-kata ayahnya terus hidup dalam benaknya hingga dewasa. Kata-kata itu menjadi alasan utama mengapa ia memilih menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya ketika bertemu Rangga, lelaki yang membuat hatinya berdebar untuk pertama kalinya setelah kepergian ayah dan ibunya. Ingatan tentang bagaimana ia bertemu Rangga kembali muncul. Saat itu ia baru kembali dari luar negeri setelah menyelesaikan studinya. Ia hidup sederhana di apartemen kecil, meski ia punya fasilitas mewah yang bisa ia gunakan kapan saja. Ia memilih hidup sebagai Clarissa biasa, bukan Clarissa pewaris imperium bisnis. Rangga muncul dalam hidupnya pada sebuah seminar bisnis. Ia tampak seperti seseorang yang memiliki masa depan cerah. Ia mengaguminya, bukan karena kekayaannya, tetapi karena semangatnya. Ketika mereka mulai dekat, Clarissa memilih untuk diam tentang siapa dirinya sebenarnya. Ia ingin tahu apakah Rangga mencintainya karena pribadinya, bukan karena kekuatan finansialnya. Itu sebabnya ketika hubungan mereka memasuki tahap serius, Clarissa tetap tidak mengungkap jati dirinya. Ia membiarkan Rangga percaya bahwa ia hanya seorang wanita yang bekerja di bidang administrasi bisnis. Ia memilih apartemen sederhana pada awal pernikahan mereka, bukan mansion keluarga. Ia ingin memulai hidup dari dasar, dari cinta yang murni. Clarissa memegang kalung itu lebih erat, menahan nafas sejenak. Ia teringat pada ibunya, wanita yang penuh kelembutan namun memiliki hati sekuat batu karang. Ibunya selalu mengajarkannya bahwa cinta sejati adalah ketika seseorang dapat melihat seluruh kekuranganmu namun tetap tinggal. Ketika ayahnya jatuh bangkrut untuk pertama kali,
Ibunya adalah orang yang paling setia berdiri di sampingnya. Cinta mereka begitu kuat, hingga akhirnya mereka bangkit kembali bersama. Kalung berlian itu adalah simbol dari cinta yang tidak pernah luntur. Sebuah simbol yang Clarissa simpan untuk seseorang yang benar-benar memintanya dari hati, bukan dari keinginan akan harga atau status. Ia menutup kotak itu perlahan, lalu menatap cermin. Hatinya terasa sedikit lebih berat. Mungkin karena kenangan itu muncul bersamaan dengan perasaan samar yang ia rasakan akhir-akhir ini. Perasaan bahwa ada sesuatu dalam hidupnya yang mulai bergeser, meski ia belum tahu apa. Cinta sejati harus lahir dari hati yang jujur. Gumamnya pelan-pelan, mengulang pesan ayahnya yang selalu menjadi pegangan hidupnya. Hari itu, Clarissa menjalani aktivitasnya seperti biasa. Namun sepanjang hari, kenangan masa lalu terus menghampirinya. Ia teringat bagaimana ayahnya selalu memastikan Clarissa menjadi wanita yang memilih dengan penuh kesadaran. Ia teringat cara ibunya memeluknya ketika patah hati untuk pertama kali. Ia teringat bagaimana kedua orang tuanya membangun cinta mereka. Perlahan, tulus, tanpa pretensi dan tanpa pamrih. Semua itu membuat Clarissa bertanya-tanya dalam hati. Apakah pernikahannya saat ini juga dibangun di atas fondasi yang sama? Ia meneguk nafas panjang, lalu menggelengkan kepala. Belum saatnya berpikir sejauh itu. Hidupnya saat ini memang terasa sedikit ganjil, tetapi tidak ada bukti bahwa sesuatu benar-benar salah. Mungkin hanya kelelahan, atau mungkin ia terlalu tenggelam dalam kenangan hingga membuat pikirannya melayang. Namun satu hal pasti, bayang-bayang masa lalu hari itu memberi Clarissa perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Seakan-akan hatinya sedang mencoba memperingatkannya akan sesuatu yang belum terlihat. Dan Clarissa, seperti biasanya, hanya memilih untuk kembali percaya bahwa cinta yang ia jaga akan tetap berjalan baik, meski hatinya mulai merasakan getaran kecil dari sesuatu yang belum ia pahami. Bayang-bayang masa lalu hari itu memberi Clarissa perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Seakan-akan hatinya sedang mencoba memperingatkannya akan sesuatu yang belum terlihat. Namun Clarissa, seperti biasanya, hanya memilih untuk percaya bahwa cinta yang ia jaga akan tetap berjalan baik. Dan pada pagi berikutnya, ia mencoba memulai hari dengan hati yang lebih ringan. Ketika turun ke ruang makan, ia melihat Rangga duduk di meja sambil membaca sesuatu di ponselnya. Pemandangan itu terasa asing baginya. Biasanya, Rangga sudah pergi sebelum matahari terbit. Melihat Rangga masih berada di rumah membuatnya terkejut sekaligus senang. Ia mendekat dengan senyum lembut. "Pagi mas," sapanya pelan. Rangga menoleh dan tersenyum kecil. Senyum yang dulu mampu membuat Clarissa merasa begitu dicintai. Namun sekarang terasa lebih formal daripada hangat. "Pagi Riz, tidur nyenyak?" "Lumayan," jawabnya sambil duduk di seberangnya. "Mas, tumben masih di rumah." Rangga tertawa kecil. "Ada meeting yang dipindah ke jam siang, jadi aku sempat sarapan di rumah hari ini." Clarissa mengangguk. Ada kebahagiaan sederhana yang muncul ketika melihat suaminya di rumah lebih lama dari biasanya. Mereka makan bersama, namun Rangga lebih banyak fokus pada ponselnya. Sesekali ia tersenyum pada layar, bukan kepada Clarissa. Awalnya, Clarissa mengira suaminya sedang membaca pesan lucu atau berita yang menarik. Ia tidak pernah ingin bersikap curiga. Bagi Clarissa, kepercayaan adalah dasar sebuah rumah. Namun ada perubahan kecil dalam sorot mata Rangga. Senyum yang lebih misterius, bukan hangat seperti biasanya. Setelah sarapan, Rangga bangkit berdiri sambil memakai jasnya. "Aku berangkat dulu ya, ada beberapa klien yang harus ketemui." Clarissa mengangguk. "Hati-hati di jalan." Rangga mengecup keningnya sebentar, lalu berjalan keluar. Clarissa memperhatikan langkah suaminya yang tampak tergesa. Ada sesuatu dalam cara Rangga menarik nafas sebelum membuka pintu, seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu. Saat pintu tertutup, suasana kembali sunyi. Clarissa merapikan meja makan, lalu kembali ke ruang kerjanya. Namun pikirannya terus melayang ke arah suaminya. Perubahan kecil pada Rangga bukan hal besar, tetapi cukup untuk membuatnya bertanya-tanya. Mengapa akhir-akhir ini Rangga tampak semakin jauh? Hari-hari berikutnya berjalan cepat, namun perubahan sikap Rangga makin terasa. Ia sering pulang larut malam, kadang tanpa penjelasan. Ketika Clarissa bertanya, Rangga hanya menjawab singkat, "Meeting," atau "klien dadakan," atau "urusan kantor." Jawaban yang terdengar wajar, tetapi diucapkan dengan nada yang berbeda.
Setiap malam, Clarissa duduk menunggu di ruang keluarga sambil membaca buku atau menonton televisi. Namun pikirannya tidak pernah benar-benar fokus. Ia selalu menoleh ke arah jam, berharap pintu terbuka lebih cepat. Terkadang ia mencoba menghubungi Rangga, namun suaminya baru membalas setelah beberapa jam. "Maaf, lagi meeting." "Maaf, HP-nya silent." "Maaf, ada urusan urgent." Seolah-olah seluruh dunia Rangga kini lebih penting daripada rumah mereka. Namun, Clarissa tidak pernah mengeluh. Ia tidak ingin menjadi istri yang membatasi suami. Ia tahu Rangga sedang membangun jaringan bisnis yang lebih besar, dan ia bangga melihat suaminya selalu berusaha. Ia ingin menjadi penopang, bukan beban. Tapi seringkali saat malam semakin larut dan Clarissa duduk sendirian ditemani lampu temaram, ia kembali merasakan perasaan samar itu. Sebuah perasaan bahwa ada jarak yang perlahan tumbuh di antara mereka. Jarak yang tidak pernah ada sebelumnya. Suatu sore, Clarissa memutuskan untuk menyiapkan makan malam spesial. Sudah lama ia tidak memasak sendiri, dan ia tahu Rangga menyukai masakan yang ia buat. Ia memilih menu favorit Rangga, sup ayam herbal dan tumis sayuran dengan saus tiram. Ia bahkan menambahkan hidangan penutup sederhana, panna cotta stroberi. Ketika semuanya siap, ia menata meja makan dengan lilin kecil dan hiasan bunga. Ia ingin membuat kejutan kecil untuk suaminya. Hari ini ia berharap Rangga pulang lebih awal. Namun jam menunjukkan pukul 8 malam, lalu 21 malam, lalu 22.30. Tidak ada tanda-tanda kehadiran Rangga. Clarissa duduk dengan tangan saling bertaut, matanya tertuju pada pintu. Panggilan teleponnya hanya berdering beberapa kali sebelum akhirnya masuk ke voicemail. Pesannya dibaca tanpa balasan. Ketika akhirnya pintu terbuka pukul 21.15, Clarissa bangkit berdiri. "Mas," ucapnya mencoba tetap tersenyum. Rangga tampak lelah atau mungkin kesal. Ia melepas jasnya dengan gerakan cepat. "Maaf pulang larut, meetingnya panjang." Clarissa mengangguk. "Aku masak, kamu mau makan dulu?" "Tadi sudah makan sama klien," jawab Rangga singkat sambil membuka laptop di meja ruang tamu. "Ada laporan yang harus aku bereskan." Meski hatinya sedikit perih, Clarissa tidak menunjukkan apapun. "Baik," jawabnya, "kalau butuh apa-apa bilang ya." Rangga hanya mengangguk tanpa menoleh. Pada malam itulah Clarissa benar-benar merasakan perbedaannya. Bukan hanya soal pulang malam, tetapi cara Rangga tidak lagi melihatnya seperti dulu. Seolah-olah kehidupannya kini memiliki dua dunia. Dunia yang ia bangun bersama Clarissa, dan dunia lain yang tidak pernah ia izinkan Clarissa tahu. Keesokan harinya, Clarissa memutuskan untuk lebih memahami dunia kerja Rangga. Ia datang ke kantor suaminya tanpa memberi kabar, berniat memberikan kejutan kecil. Sebuah kunjungan sederhana sebagai bentuk dukungan. Ia membawa makan siang yang ia masak sendiri, sesuatu yang jarang ia lakukan sejak Rangga jarang di rumah. Ketika tiba di gedung tempat kantor Rangga berada, resepsionis menyambutnya dengan ramah. Namun ketika Clarissa mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan Rangga, wajah resepsionis itu tampak sedikit bingung. "Maaf Bu Clarissa, Pak Rangga sedang keluar kota untuk pertemuan dengan investor." Clarissa terdiam. "Keluar kota? Hari ini?" "Iya Bu, beliau berangkat sejak pagi. Tadi stafnya bilang beliau tidak akan ke kantor hari ini." Ada jeda sebentar yang terasa seperti menit bagi Clarissa. Ia tersenyum kecil untuk menutupi ketercukatannya. "Baik, terima kasih." Ia berbalik dan berjalan keluar dengan langkah perlahan. Hatinya terasa mencelos, namun ia mencari alasan lain. Mungkin Rangga mendadak pergi dan belum sempat memberitahu. Mungkin suaminya terlalu sibuk. Namun di balik semua itu, perasaan samar itu mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih nyata. Malamnya, ketika Rangga pulang, Clarissa tidak langsung bertanya. Ia hanya memperhatikan, mencoba membaca gestur suaminya. Dan di saat-saat seperti itulah ia menyadari sesuatu. Rangga tidak lagi menatap matanya lama. Setiap tatapan selalu singkat, seperti seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Ketika Rangga tidur, Clarissa duduk di tepi ranjang dan memandang wajah suaminya dalam diam. Lelaki tampan itu terlihat tenang saat tidur. Garis wajahnya begitu familiar, namun entah kenapa tidak terasa seperti dulu. Ia tampak seperti seseorang yang hidup di dunia yang tidak bisa dijangkau Clarissa. Clarissa menghembuskan nafas panjang. Ia menunduk, menggenggam selimut pelan. Hatinya tidak ingin berpikiran buruk. Ia ingin percaya pada Rangga. Ia ingin percaya bahwa semua perubahan ini hanya karena tekanan pekerjaan. Namun di kedalaman hatinya, Clarissa tahu bahwa dunia Rangga mulai membesar dan dirinya perlahan tersingkirkan dari pusatnya.
Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, Clarissa merasakan ada ruang kosong di antara dirinya dan suaminya. Ruang yang tidak diciptakan oleh kesibukan, melainkan oleh sesuatu yang tidak diungkapkan. Sesuatu yang nanti akan mengubah hidupnya sepenuhnya. Ketenangan yang Clarissa usahakan sejak lama perlahan terkikis, seolah sesuatu yang rapuh mulai retak dari dalam. Setelah rangkaian malam-malam pulang terlambat Rangga, yang ia paksa untuk tetap ia pahami dan maklumi, hari-hari Clarissa yang biasanya berjalan lembut, kini mulai dipenuhi rasa tak enak di dada. Meski ia terus berpegang pada pemikiran bahwa setiap pernikahan pasti melewati masa-masa sulit, tetap saja ada suara kecil yang berbisik pelan di telinganya. Ada sesuatu yang tidak benar, Clarissa. Pagi itu, seperti bab sebelumnya yang berakhir pada langkahnya menuju ke dapur untuk membuat sarapan, Clarissa memulai hari dengan rutinitas yang sama. Ia membuatkan kopi kesukaan Rangga, menyiapkan roti panggang dan mengatur meja makan seperti biasa. Namun, ketenangan itu terganggu saat ia mendengar dering ponsel di ruang tamu. Nada dering yang asing, tidak seperti nada yang biasa dipakai Rangga. Ia berjalan perlahan ke ruang tamu, mengira itu mungkin ponselnya sendiri, tetapi tidak, ponselnya ada di saku bajunya. Di meja, tergeletak ponsel kedua milik Rangga, ponsel yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Deringnya berhenti sebelum Clarissa sempat menyentuhnya. Layar ponsel gelap dan ia tak bisa melihat apapun, bahkan notifikasi. Ia memandang ponsel itu lama, mencoba mencari jawaban logis. Mungkin ponsel kerja, ponsel cadangan. Namun selama ini Rangga tidak pernah bicara soal ponsel tambahan. Clarissa tidak berani menyentuhnya. Ia menarik napas panjang dan memutuskan untuk kembali ke dapur, memaksa hatinya tetap tenang. Namun sejak kejadian pagi itu, Clarissa mulai membuka matanya lebih lebar. Beberapa hari kemudian, saat ia meminjam mobil Rangga karena mobilnya sedang diservis, Clarissa mencium aroma yang membuat langkahnya berhenti tepat di sisi pintu pengemudi. Parfum wanita. Aromanya manis, tajam, dan sangat berbeda dari parfum yang biasa ia gunakan. Wangi itu begitu kuat, seolah seseorang telah duduk lama di jok penumpang. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan pikirannya. Jangan berpikir macam-macam. Mungkin parfum kolega kerja wanita, mungkin dari klien. Ia selalu berusaha memberi alasan-alasan baik untuk Rangga, bahkan ketika hatinya menolak menerima. Dalam perjalanan, aroma itu tidak hilang, bahkan semakin kuat ketika AC menyemburkan udara ke seluruh kabin. Clarissa merasakan dadanya menegang, tetapi tidak ada air mata yang jatuh. Yang ada hanya kekosongan yang mulai tumbuh, pelan tapi pasti. Beberapa hari setelah itu, Clarissa pergi ke butik langganannya karena hendak mencari hadiah ulang tahun untuk sahabat lamanya. Saat ia hendak membayar, kasir berkata ramah, "Bu Clarissa ingin menggabungkan dengan pembelian sebelumnya, yang kemarin itu, Bu." Tangan Clarissa berhenti seketika. "Pembelian sebelumnya?" Ia mengulang. Kasir memeriksa komputer. "Iya, Bu, pembelian 2 gaun malam, salah satunya merah marun dengan belahan. Atas nama Ibu juga, dibayar dengan kartu yang endingnya, oh sama seperti yang Ibu pakai sekarang." Clarissa hanya mampu tersenyum kaku. "Ah, iya, gabungkan saja." Ia tidak ingin mempermalukan diri sendiri dengan bertanya lebih jauh. Ia hanya tahu satu hal, ia tidak pernah membeli gaun-gaun itu, dan kartu yang digunakan adalah kartu yang ia berikan kepada Rangga untuk kebutuhan bisnisnya. Gaun malam, 2, atas namanya. Sekali lagi ia menolak membuat kesimpulan. Mungkin hadiah untuk kerabat, mungkin pesanan kerja. Ia terlalu takut membiarkan pikirannya mengikuti arah yang sebenarnya sudah jelas. Puncak keresahan Clarissa terjadi suatu sore ketika ia membuka laci perhiasannya, sebuah laci yang jarang ia sentuh kecuali saat merasa rindu pada almarhum ibunya. Di sana tersimpan kotak kecil tempat kalung berlian milik ibunya berada. Kalung berharga yang hanya ingin ia kenakan pada momen paling berarti dalam hidupnya. Kalung yang belum pernah ia tunjukkan pada siapapun, bahkan pada Rangga sekalipun. Saat ia membuka laci itu, dunia Clarissa seketika runtuh. Kotaknya terbuka, dan kalung itu hilang. Jantungnya seolah berhenti berdetak.
Tangan Clarissa gemetar saat ia merogoh seluruh laci, memeriksa setiap sudut, setiap kotak kecil, setiap tempat penyimpanan yang mungkin ia lupa. Tidak ada. Tidak mungkin tidak ada. Kalung itu tidak pernah ia keluarkan. Ia sangat berhati-hati selama ini. Bahkan setelah menikah, ia tetap menaruhnya di tempat yang sama. Clarissa memegangi dadanya yang sesak. Dadanya serasa ditusuk-tusuk rasa takut dan kebingungan. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak bisa menemukan alasan logis untuk menenangkan diri. Malamnya, ketika Rangga pulang, Clarissa sempat ingin bertanya. Kata kalung hampir saja keluar dari mulutnya, tetapi tenggorokannya tertutup rasa takut. Rangga tampak capek, tetapi bukan capek bekerja, capek dari sesuatu yang tidak ia ceritakan. Ia masuk kamar, mengganti pakaian, lalu berkata lirih, "Aku ada rapat pagi-pagi besok. Kita ngobrol besok saja ya, Riz." Senyumnya tidak sampai ke mata, dan Clarissa tahu ada tembok di antara mereka sekarang, tembok yang semakin tinggi setiap harinya. Ketika Rangga tidur, Clarissa duduk di tepi ranjang sambil memandangi wajah pria yang dulu ia cintai tanpa syarat. Ia mengingat semua janji, semua tawa, semua momen bahagia yang membangun rumah tangga mereka. Kini semuanya terasa jauh, seperti kenangan yang dipaksa untuk tetap hidup meski hatinya tahu ada sesuatu yang berubah. Ia memeluk kedua lututnya, mencoba menahan getar tubuhnya. "Apa yang sebenarnya terjadi, Rangga?" bisiknya dalam gelap. Tidak ada jawaban, tidak ada penjelasan, hanya keheningan lanjang yang membuat Clarissa sadar bahwa retakan dalam pernikahan mereka bukan lagi bayangan, melainkan sesuatu yang nyata, tumbuh, dan suatu saat akan pecah menjadi kehancuran yang tidak bisa ia elakkan. Dan untuk pertama kalinya, Clarissa merasa sendirian di rumah yang dulunya penuh cinta. Keheningan panjang malam sebelumnya masih terasa menggantung di udara ketika Clarissa bangun pagi itu. Rasa sepi yang ia rasakan di sisi ranjang seolah tertinggal sebagai bekas dingin yang menusuk tulang. Rangga sudah berangkat sebelum matahari terbit, meninggalkan pesan singkat di meja makan. "Maaf, harus berangkat duluan. Ada urusan mendesak. Kita bicara nanti, sayang." Clarissa memandangi secari kertas itu lama, tetapi tidak merasakan kehangatan apapun dari kata-katanya. Kalimat itu hampa, sebagaimana sikap Rangga belakangan ini. Dan dengan semua yang ia temukan, parfum asing, ponsel misterius, tagihan butik, dan hilangnya kalung ibunya, hatinya sudah tidak mampu lagi menenangkan diri dengan alasan-alasan yang selama ini ia paksakan. Ada firasat kuat yang memburu pikirannya sejak malam sebelumnya. Firasat yang ia coba jinakan, tetapi justru semakin liar setiap detiknya. Dan pagi itu, Clarissa mengambil keputusan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia akan mencari kebenaran sendiri. Rumah mereka memiliki sistem CCTV lengkap, hadiah dari sahabat keluarga ayahnya yang khawatir Clarissa hidup tanpa penjaga setelah menikah. Clarissa jarang memeriksa rekaman itu karena selalu percaya bahwa rumah mereka adalah tempat paling aman dan paling jujur yang ia miliki. Namun hari ini, ia membuka ruangan kontrol CCTV yang jarang tersentuh. Ruang kecil di samping gudang yang bahkan Rangga sendiri jarang masuki. Begitu pintu terbuka, aroma debu dan udara dingin langsung menyapa. Clarissa menyalakan layar monitor besar yang menampilkan daftar rekaman dari berbagai sudut rumah. Tangan Clarissa sempat ragu di atas mouse. Jantungnya berdetak begitu keras hingga terdengar di telinganya sendiri. Sebagian dirinya ingin menutup layar itu dan pura-pura tidak pernah memiliki firasat apapun. Tetapi suara hati kecilnya berkata bahwa ia tidak bisa lagi hidup dalam ketidakpastian. Ia memilih malam sebelumnya sebagai awal pencarian. Rekaman ruang tamu, tidak ada apa-apa. Rekaman halaman depan, kosong. Rekaman ruang keluarga, sepi. Ia memeriksa satu persatu, maju beberapa menit, mundur beberapa detik. Dan saat ia hampir menyerah, saat ia siap membohongi dirinya lagi bahwa tidak ada apapun yang mencurigakan, sebuah tayangan membuat darahnya membeku. Rangga masuk ke rumah 2 jam setelah ia mengatakan pada Clarissa bahwa ia akan pulang larut karena urusan bisnis. Tapi bukan itu yang menghentikan tangan Clarissa. Ada seorang wanita bersamanya. Wanita itu memegang lengan Rangga dengan akrab, tubuhnya condong, senyumnya mencolok,
Langkahnya ringan seolah rumah itu sudah sangat ia kenal. Mereka masuk sambil tertawa kecil, seperti pasangan yang tidak perlu sembunyi. Clarissa tidak berkedip, ia tidak mampu. Rangga menutup pintu dengan kaki, menarik wanita itu mendekat dan dalam sekejap bibir mereka bertemu. Ciuman, panas, dalam, dan sama sekali tidak ragu. Clarissa merasakan tenggorokannya tercekak. Dunia seolah memudar, suaranya hilang. Tetapi itu belum yang terburuk. Wanita itu, Sania, ia tahu nama itu sekarang, karena kasir butik menyebutnya beberapa kali saat Clarissa membayar. Mengenakan sesuatu yang membuat tubuh Clarissa lemas seketika. Kalung berlian ibunya. Kalung yang ia simpan sejak kecil. Kalung yang ia jaga seolah bagian dari dirinya sendiri. Kalung yang tidak pernah ia berikan kepada siapapun. Kalung yang hilang dari laci perhiasannya. Terlihat jelas di layar. Berpindar di leher Sania bersinar angkuh di bawah lampu ruang tamu. Clarissa menutup mulutnya dengan tangan. Nafasnya serak dan patah. Tidak mungkin, pikirnya berulang-ulang, seolah kalimat itu bisa mengubah kebenaran yang baru saja ia lihat. Di layar, Rangga menyentuh kalung itu dengan lembut, seolah itu benda milik perempuan itu, seolah itu bukan peninggalan terakhir dari wanita yang paling Clarissa cintai. Dan Sania tersenyum, senyum yang penuh kemenangan, seolah ia sudah mendapat sesuatu yang tak seharusnya menjadi miliknya. Clarissa membeku, matanya menatap layar tanpa mampu mengalihkan pandangan. Setiap detik yang berlalu menambah rasa sakit yang menusuk hatinya. Ia menekan tombol pause, lalu play, lalu pause lagi, berulang-ulang. Seperti ia ingin memastikan bahwa apa yang ia lihat bukanlah ilusi. Tapi itu nyata, sangat nyata. Semua alasan yang ia berikan pada dirinya sendiri runtuh bersamaan dengan rekaman itu. Semua pengertian, semua toleransi yang ia kumpulkan selama ini hancur bagai kaca yang dilempar ke lantai. Tidak ada ruang lagi untuk berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Ada sobekan kecil terdengar, bukan dari layar, bukan dari benda apapun. Itu suara yang datang dari dalam dirinya, suara hatinya sendiri saat pecah menjadi serpihan. Clarissa menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata tidak langsung turun. Yang turun adalah keheningan. Keheningan yang jauh lebih menyakitkan daripada tangisan manapun. Karena untuk menangis, seseorang masih perlu memiliki kekuatan yang utuh. Dan Clarissa merasa kekuatannya hilang. Ia mencoba berdiri, tetapi lututnya lemas. Ia berpegangan pada meja, nafasnya terpecah. Rekaman itu masih berhenti di layar, menampilkan Rangga yang mencium wanita lain sambil memegang kalung berlian peninggalan ibunya. "Kenapa?" bisiknya, nyaris tak terdengar. "Kenapa kamu lakukan ini padaku?" Tidak ada jawaban, hanya suara mesin rekaman yang berputar dan ruang kecil yang terasa semakin menyesakan. Clarissa menutup layar, ia tidak sanggup melihat lebih banyak. Tidak sanggup menyaksikan Rangga membawa Sania ke kamar mereka, meski ia tahu itu kemungkinan besar terjadi. Ia tidak mau menyaksikan kehancuran dirinya sendiri secara lebih rinci. Dengan tangan gemetar, ia mematikan sistem CCTV. Layar gelap, tapi kegelapan itu tidak bisa menghapus apa yang sudah ia lihat. Hari itu, Clarissa berjalan limbung menuju kamar. Ia duduk di tepi tempat tidur, tempat yang dulu penuh kehangatan, tempat yang dulu menjadi simbol cinta mereka, dan sekarang terasa seperti ruang kosong yang tidak lagi memiliki makna. Ia menatap cermin mencari refleksi dirinya. Di sana, ia melihat wanita yang tampak tenang dari luar. Wajah yang sama, rambut yang sama, senyum tipis yang dipaksakan agar tidak terlihat hancur. Namun di balik semua itu, Clarissa tahu sesuatu dalam dirinya telah berubah. Rasanya seperti jantungnya berhenti di depan layar tadi, seperti sebagian dirinya mati di tempat. Pengkhianatan itu bukan hanya soal perselingkuhan, bukan sekedar kecupan dan senyuman di antara dua orang. Itu adalah pengkhianatan pada seluruh kepercayaannya, pada seluruh ketulusan yang ia berikan selama ini, pada seluruh cintanya. Dan lebih dari itu, Rangga mengambil kalung ibunya. Ia mengambil simbol cinta paling murni dalam hidup Clarissa dan memberikannya kepada wanita lain. Tidak ada luka yang lebih dalam daripada itu. Clarissa tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tidak tahu kepada siapa ia bisa bercerita. Tidak tahu harus marah atau menangis.
Ia hanya tahu satu hal. Dunia yang ia bangun bersama Rangga baru saja runtuh. Dan kali ini tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkannya. Di dalam keheningan kamar itu, Clarissa menutup matanya dan membiarkan satu-satunya hal yang masih bisa ia rasakan keluar dari sudut matanya. Air mata pertamanya. Air mata yang jatuh bukan karena lemah, tetapi akhirnya, kebenaran yang selama ini ia takutkan telah menunjukkan wajahnya. Air mata pertama yang jatuh di pipinya pada akhir bab sebelumnya bukanlah air mata yang akan terus mengalir. Justru setelah butiran itu jatuh, Clarissa merasakan sesuatu mengeras di dalam dirinya. Seakan ada pintu yang tertutup rapat, menahan seluruh emosi dari meluap ke permukaan. Ia mengusap pipinya perlahan, lalu berdiri. Tidak ada isak, tidak ada suara parau. Hanya keheningan yang padat yang memeluk tubuhnya seperti kabut dingin. Kenyataan pahit yang ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri masih terbayang jelas. Pengkhianatan Rangga, tawa perempuan itu, dan kalung berlian milik ibunya yang kini menggantung di leher seorang wanita asing. Jika ada saat dalam hidupnya di mana ia pantas hancur, saat itu adalah sekarang. Namun, Clarissa tidak jatuh. Ia tidak meraung atau memaki. Ia tidak meledak seperti perempuan lain yang mungkin akan kehilangan kendali. Sebaliknya, Clarissa menarik nafas panjang, juga panjang seperti upaya menahan tubuhnya agar tidak goyah. Ia menatap pantulan dirinya di cermin sekali lagi. Wanita itu tampak sama. Cantik, anggun, lembut, tapi matanya berbeda. Ada sesuatu yang padam, atau mungkin sesuatu yang mulai menyala. Clarissa menyadari satu hal penting. Menangis tidak akan mengembalikan kalung ibunya, tidak akan mengubah apa yang sudah Rangga lakukan, dan tidak akan memulihkan rasa cinta yang telah diinjak-injak. Ia duduk di kursi rias, tangannya bertumpu pada pangkuan. Sunyi, sunyi sekali. Hatinya tak lagi bergetar panik, justru terasa datar, seolah semua perasaan telah dikuras hingga habis. Seperti ada ruang kosong di dadanya, ruang yang sebelumnya penuh oleh cinta untuk Rangga. Kini, ruang itu sunyi dan dingin. Itu saja, bisiknya pada diri sendiri. Begitu mudah kau menghancurkan semuanya. Tidak ada jawaban, seperti biasa. Rumah itu mulai terasa seperti tempat asing, bukan lagi tempat pernikahan yang hangat. Clarissa berdiri dan berjalan perlahan ke kamar mandi. Ia membuka keran, mencuci wajah dan menatap cermin yang berembun sambil menegakkan punggungnya. Tanpa sadar, ia mengusap wajah tanpa kepedihan yang berlebih. Tidak ada mata sembab, tidak ada hidung merah. Wajahnya tetap sama, tenang, bahkan terlalu tenang. Keputusan itu datang tiba-tiba. Ia tidak boleh terlihat hancur. Ia tidak boleh memberikan kesempatan bagi Rangga untuk melihatnya sebagai wanita yang kalah. Selama ini, ia mencintai begitu dalam, begitu tulus. Namun, hari ini ia belajar bahwa ketulusan tidak menjamin apapun. Dan mungkin, ia juga telah terlalu memanjakan suaminya dengan cinta yang tidak pernah diminta balasannya. Clarissa keluar dari kamar mandi dan mengambil ponselnya. Ada pesan masuk dari Rangga, dikirim 15 menit lalu. "Riz, aku baru selesai meeting. Kamu sudah sarapan? Aku sempat kepikiran kamu tadi pagi." Kepikiran? Kepikiran yang seperti apa? Kepikiran yang datang di tengah pangkuan wanita lain. Clarissa tidak membalas. Pesan itu hanya ia baca sekali lalu ia taruh ponsel kembali di meja. Ia berjalan ke ruang tamu, membiarkan langkahnya pelan namun mantap. Rumah itu tiba-tiba terasa luas dan sepi. Tetapi untuk pertama kalinya, Clarissa menyadari ini bukan sepi yang menyakitkan. Ini sepi yang membebaskan pikirannya dari belenggu. Di meja kecil samping sofa, ada foto pernikahan mereka. Clarissa mengambilnya, memperhatikan wajah mereka yang tersenyum bahagia 5 tahun lalu. Ada harapan besar di mata Clarissa saat itu. Ada janji yang ia pegang teguh. Ada dunia yang ia pikir akan mereka bangun bersama dari nol. Tapi sekarang, ia sadar dirinya sendirilah yang memulai dari nol. Rangga tidak pernah memulai dari apapun. Semua rumah, mobil, investasi, semua yang publik kagumi sebagai kesuksesan Rangga sebenarnya berawal dari dirinya, kekayaannya, kerja keras ayahnya, dan cinta yang ia berikan tanpa syarat. Clarissa meletakkan foto itu kembali, namun kali ini menghadap ke bawah.
Ia tidak ingin melihat kebohongan itu lagi. Hari itu Clarissa memilih untuk menghabiskan waktunya dengan hal-hal kecil. Ia menyiram tanaman di halaman, memasak makan siang sederhana, membersihkan ruang tamu perlahan, seperti mencari kembali kendali atas rumah yang terasa asing. Tidak ada satupun dari aktivitas itu yang ia lakukan karena ingin melupakan. Namun, semua dilakukan untuk menenangkan hatinya. Beberapa kali ia berhenti, memejamkan mata, membiarkan bayangan perselingkuhan itu lewat begitu saja di pikirannya. Ia tidak mengusir bayangan itu, tetapi juga tidak membiarkan dirinya terjebak di dalamnya. Ia hanya menerima. Penerimaan itulah yang membuatnya kuat. Sore hari, pintu rumah terbuka. Langkah Rangga terdengar memasuki rumah, membawa aroma parfum maskulin yang biasanya membuat Clarissa tenang. Kini, justru membuat perutnya mual. "Riz, kamu di rumah?" panggil Rangga. Clarissa berdiri di dapur, membalikkan badan perlahan. Ketika Rangga masuk, ia menemukan istrinya sedang memotong buah dengan wajah tenang. Tidak ada tanda-tanda pertengkaran, tidak ada air mata, tidak ada amarah. Hanya keheningan yang membuat Rangga spontan mengendurkan bahu. Ia mendekat sambil membuka jas. "Sayang, kamu kelihatan capek. Semuanya baik-baik saja?" Clarissa menatapnya sebentar. Senyum tipus muncul di bibirnya. Senyum yang tampak sopan namun kosong. "Semua baik," katanya pelan tetapi stabil. Rangga tampak lega. Ia mendekat Clarissa, ingin mencium keningnya seperti biasa, tetapi Clarissa bergerak setengah langkah ke samping untuk mengambil piring. Gerakan itu begitu halus, sehingga Rangga tidak sadar bahwa sebenarnya ia sedang dihindari. "Kamu mau makan?" tanya Clarissa sangat datar. "Oh iya, kamu masak apa?" "Tidak banyak." "Riz?" Rangga memeluk pinggangnya dari belakang. Clarissa tak bergerak, tubuhnya kaku. Rangga tidak menyadarinya. "Aku kangen kamu. Maaf kemarin aku pulang malam." Clarissa diam. "Kamu marah?" Rangga tertawa pelan, seolah semua baik-baik saja. Namun Clarissa hanya menjawab lirih. "Tidak." Kata itu terdengar lembut, terlalu lembut. Tetapi dalam kelembutan itu, ada sesuatu yang membuat hati Rangga merasakan ketidaknyamanan yang samar. Seperti ada sesuatu yang berbeda dari Clarissa, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Yang Rangga tidak tahu adalah dalam diam itu, Clarissa sudah berhenti menjadi wanita yang memohon cinta. Ia tidak lagi menggantungkan kebahagiaannya pada Rangga. Ia tidak lagi menanti penjelasan. Bahkan ia tidak menunggu permintaan maaf. Ia tahu yang ia lihat di CCTV tidak akan pernah bisa dihapus. Ia tahu kalung ibunya tidak akan kembali ke tempatnya. Ia tahu cinta mereka tidak lagi bernyawa. Namun, Clarissa tetap berdiri, tetap bernafas, tetap kuat. Dan ia memilih untuk tidak menangis lagi. Karena perempuan yang tidak menangis bukan berarti tidak terluka. Ia hanya memilih untuk menyimpan lukanya sendiri dan menatap kenyataan dengan kepala tegak, tanpa membiarkan siapapun melihat kelemahannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Clarissa merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Bukan karena ia tidak merasakan sakit, tetapi karena ia akhirnya melihat dunia tanpa ilusi. Dan itu, bagi Clarissa adalah awal dari perubahan besar. Perubahan yang tidak akan pernah bisa Rangga bayangkan. Clarissa melangkah pergi, meninggalkan Rangga dalam kebingungan dan kecemasan yang tak mampu ia jelaskan. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Rangga merasakan ketakutan aneh yang merayap perlahan ke dadanya. Biasanya, Clarissa selalu kembali pada akhirnya, entah setelah bertengkar kecil, salah paham, atau sekedar membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Tapi kali ini berbeda. Cara Clarissa menatapnya tadi seperti seseorang yang telah melepaskan sesuatu yang sudah lama ia genggam. Rangga mondar-mandir di ruang kerja yang sejak dulu menjadi kebanggaannya. Tempat itu terasa seperti ruang kosong tanpa makna. Meja kayu mahal, kursi kulit impor, hingga lembar-lembar proposal bisnis yang selalu ia banggakan seperti kehilangan nilainya. Tangannya menggenggam rambut, gelisah. Apa yang sebenarnya terjadi? Gumamnya lirih. Telepon genggamnya ia cek berkali-kali. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan balasan. Hatinya makin tidak tenang. Sementara itu, Clarissa duduk di dalam mobil dengan napas berat. Semua yang ia pendam selama ini akhirnya meledak. Ia mengizinkan dirinya menangis, bukan karena lemah, tetapi karena sudah terlalu lama bertahan.
Seluruh potongan kebenaran yang ia temukan selama beberapa bulan terakhir berputar di kepalanya seperti pusaran angin yang tak mau berhenti. Ia baru tahu bahwa bisnis teknologi milik Rangga sebenarnya sudah berada di ujung kejatuhan setahun sebelum mereka menikah. Hutang menumpuk, investor mundur satu persatu, dan proyek besar yang diharapkan justru gagal. Semua tampak sempurna di mata publik, tapi laporan keuangan asli yang ia temukan di server cadangan perusahaan menceritakan hal sebaliknya. Yang paling menyakitkan bukanlah kenyataan bahwa Rangga bangkrut, bukan juga tentang uang yang diam-diam ia keluarkan untuk menyelamatkan perusahaan itu. Yang paling menusuk adalah kenyataan bahwa Rangga tidak pernah sekalipun jujur. Bahkan setelah perusahaan itu bangkit kembali dan namanya dipuji di mana-mana sebagai pengusaha muda sukses, Rangga tidak pernah memberitahu Clarissa bahwa dialah sumber di balik kebangkitannya. Clarissa mengusap wajah. "Aku bodoh atau terlalu berharap," bisiknya luluh. Di rumah, Rangga duduk tak berdaya. Ia mencoba menghubungi beberapa orang kantor untuk mencari tahu apakah Clarissa datang ke sana, tapi tidak ada satupun yang melihatnya. Bahkan sekretaris Clarissa mengatakan bahwa Clarissa telah meminta waktu cuti mendadak. Saat panik mulai menguasainya, pintu ruang kerja diketuk pelan. Asisten pribadinya, Dimas, muncul dengan wajah ragu. "Pak, ada sesuatu yang harus Bapak lihat," ucapnya. Rangga bangkit. "Apa?" Dimas menyerahkan sebuah map coklat. "Ini laporan yang Ibu Clarissa minta sebulan lalu. Ia menyuruh staf keuangan mengirimkan salinannya ke saya. Tapi saya tidak tahu bahwa ini penting sampai saya melihat Bu Clarissa pergi hari ini dengan wajah sedih." Rangga membuka map itu. Begitu lembar pertama terlihat, kakinya nyaris goyah. Itu adalah laporan keuangan perusahaannya, versi asli. Laporan yang ia sembunyikan dari semua orang. Wajahnya memucat, tangan bergetar. "Bagaimana? Dari mana Clarissa dapat file ini?" Dimas menunduk. "Pak, itu file yang dulu Bapak hapus dari server utama, tapi masih tersimpan di server cadangan. Sepertinya Ibu Clarissa menemukannya." Rangga membeku, napasnya tercekak. Artinya Clarissa mengetahui segalanya, termasuk fakta bahwa seluruh modal tambahan, investor baru, dan pemasukan ajaib yang menyelamatkan bisnisnya berasal dari satu orang, Clarissa. Rangga jatuh terduduk di kursi. Semua ingatan beberapa bulan terakhir bermunculan. Saat Clarissa tiba-tiba lebih banyak diam, saat ia mulai sering melihat bukti transfer aneh, saat Clarissa menanyakan bisnis dengan cara yang terasa seperti menggali kebenaran, saat Clarissa terlihat rapuh namun mencoba tersenyum. "Aku sudah menyakitinya selama ini," suara Rangga pecah. Yang lebih menyesakan, Rangga menyadari bahwa seluruh kemewahan yang ia pamerkan, rumah besar, mobil baru, label pengusaha sukses, sebenarnya berdiri di atas pengorbanan seorang perempuan yang ia anggap hanya istri yang terlalu sensitif. Dunia Rangga seperti runtuh. Ia bukan hanya kehilangan Clarissa, ia kehilangan kebanggaan diri. Sementara itu, Clarissa berhenti di sebuah kafe kecil yang sepi. Ia butuh waktu, butuh tempat untuk bernafas. Duduk di sudut ruangan, ia kembali membuka dokumen-dokumen yang selama ini ia simpan. Bukti transfer, laporan keuangan, email internal perusahaan. Semua itu mengingatkannya pada satu hal. Ia pernah mencintai Rangga begitu dalam hingga berani menolong tanpa diminta. Tapi Rangga memanfaatkan itu tanpa rasa terima kasih, tanpa kejujuran, tanpa pengakuan. Clarissa mengusap wajah. "Mungkin dia tidak pernah melihatku," ucapnya lirih. Lalu ponselnya bergetar. Nama Rangga muncul di layar, berulang kali. Clarissa menatapnya tanpa mengangkat. Ia tidak siap, tidak sekarang. Rangga semakin panik. Ia mulai menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Clarissa tidak hanya pergi dari rumah, ia pergi dari hidup Rangga. "Tidak, aku tidak bisa kehilangan dia." Rangga bangkit, mengambil kunci mobil. Namun sebelum pergi, ia memandang sepanjang ruang kerjanya. Semua harta yang dulu membuatnya merasa hebat, kini semuanya terasa kosong, karena ia tahu kekayaan itu bukan miliknya. Keberhasilannya bukan hasil kerja kerasnya. Semua yang ia banggakan dibiayai oleh orang yang kini meninggalkannya. Dan sumber itu, sumber kekuatan, sumber dukungan, sumber kekayaan, sedang menjauh. Di dalam mobil, Rangga melaju cepat di jalan basah, mencari Clarissa di tempat-tempat yang mungkin ia datangi. Hatinya didera ketakutan yang belum pernah ia rasakan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Rangga benar-benar takut menjadi miskin. Bukan miskin harta, tetapi miskin tanpa Clarissa.
Bab ini ditutup dengan Rangga berdiri di depan pintu kafe tempat Clarissa berada. Dari balik kaca, ia melihat perempuan itu menunduk, terlihat kelelahan dan patah hati. Matanya memerah, seperti habis menangis lama. Rangga menahan napas. Inilah saatnya menghadapi kebenaran tentang kekayaannya, tentang kebohongan yang ia lakukan, tentang hati yang telah ia lukai, dan tentang perempuan yang selama ini menjadi fondasi hidupnya, tanpa ia sadari. Bab 9 berakhir membuka jalan menuju bab 8, titik balik terbesar dalam hubungan mereka. Inilah saatnya menghadapi kebenaran tentang kekayaannya, tentang kebohongan yang ia lakukan, tentang hati yang telah ia lukai, dan tentang perempuan yang selama ini menjadi fondasi hidupnya, tanpa ia sadari. Dengan napas berat, Rangga menatap Clarissa dari balik kaca kafe. Hujan yang turun memperjelas bayangannya sendiri, membuatnya sadar bahwa ia sedang melihat sosok laki-laki yang telah menghancurkan hatinya sendiri. Clarissa masih duduk di sudut ruangan, memegang secangkir teh yang sudah dingin. Pundaknya sedikit merosot, namun ada ketegasan di matanya. Sebuah kekuatan yang selama ini Rangga abaikan karena ia terlalu sibuk merasa hebat. Rangga melangkah masuk. Bel lonceng kecil di atas pintu berbunyi. Clarissa tidak menoleh. Ia tahu itu Rangga dari aroma parfumnya, dari langkahnya, dari kehadirannya yang familiar tapi kini terasa jauh. "Clarissa?" Suara Rangga lihih, hampir pecah. Clarissa mengangkat wajahnya perlahan. Tidak ada amarah berlebihan di sana, hanya ketenangan yang justru membuat Rangga semakin takut. "Duduk," kata Clarissa singkat. Rangga duduk. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, ia merasa lebih kecil dari perempuan yang kini berada di depannya. Clarissa menatap jendela, lalu kembali menatap Rangga. "Kamu tahu kenapa aku pergi?" Rangga menunduk. Aku sudah lihat laporannya. Aku tahu kamu tahu semuanya." Bukan hanya itu. Clarissa merapikan rambutnya yang sedikit basah. "Aku pergi karena kamu tidak pernah mempercayai aku dengan kebenaran, bahkan setelah semua yang aku lakukan." Rangga meremas tangannya sendiri. "Aku tidak mau kamu melihat aku gagal. Aku takut kamu kecewa." Clarissa menggeleng pelan. "Aku kecewa bukan karena kamu gagal, Rangga. Aku kecewa karena kamu memilih berbohong." Kata-kata itu masuk seperti pisau di dada Rangga. Clarissa kemudian membuka tas kecilnya dan meletakkan sebuah dokumen tebal di meja. "Mulai hari ini, aku mengambil kembali semua hakku." Rangga terkejut. "Hak? Apa maksudmu?" Clarissa menatapnya penuh ketegasan. "Kamu tahu, aku berasal dari keluarga berada, tapi kamu tidak pernah menanyakan apapun. Kamu nyaman dengan asumsi bahwa hartaku hanya tabungan pribadi. Nyatanya, Rangga, aku adalah pewaris utama korporasi keluargaku. Bisnis yang kamu banggakan itu bangkit karena dana yang kutransfer lewat perusahaan keluargaku." Rangga membeku. Ia tahu Clarissa kaya, tapi tidak sekaya ini. "Aku berusaha menyelamatkanmu, karena dulu aku percaya kamu orang baik. Tapi kamu semakin larut dalam pujian dunia, seakan keberhasilan itu sepenuhnya usahamu sendiri." Rangga meremas tangannya sendiri. "Aku tidak mau kamu melihat aku gagal. Aku takut kamu kecewa." Clarissa menggeleng pelan. "Aku kecewa bukan karena kamu gagal, Rangga. Aku kecewa karena kamu memilih berbohong." Kata-kata itu masuk seperti pisau di dada Rangga. Clarissa kemudian membuka tas kecilnya dan meletakkan sebuah dokumen tebal di meja. "Mulai hari ini, aku mengambil kembali semua hakku." Rangga terkejut. "Hak? Apa maksudmu?" Clarissa menatapnya penuh ketegasan. "Kamu tahu, aku berasal dari keluarga berada, tapi kamu tidak pernah menanyakan apapun. Kamu nyaman dengan asumsi bahwa hartaku hanya tabungan pribadi. Nyatanya, Rangga, aku adalah pewaris utama korporasi keluargaku. Bisnis yang kamu banggakan itu bangkit karena dana yang kutransfer lewat perusahaan keluargaku." Rangga membeku. Ia tahu Clarissa kaya, tapi tidak sekaya ini. "Aku berusaha menyelamatkanmu, karena dulu aku percaya kamu orang baik. Tapi kamu semakin larut dalam pujian dunia, seakan keberhasilan itu sepenuhnya usahamu sendiri." Rangga meremas tangannya sendiri. "Aku tidak mau kamu melihat aku gagal. Aku takut kamu kecewa." Clarissa menggeleng pelan. "Aku kecewa bukan karena kamu gagal, Rangga.
Aku kecewa karena kamu memilih berbohong. Kata-kata itu masuk seperti pisau di dada Rangga. Clarissa kemudian membuka tas kecilnya dan meletakkan sebuah dokumen tebal di meja. Mulai hari ini, aku mengambil kembali semua hakku. Rangga terkejut. Hak, apa maksudmu? Clarissa menatapnya penuh ketegasan. Kamu tahu, aku berasal dari keluarga berada, tapi kamu tidak pernah menanyakan apapun. Kamu nyaman dengan asumsi bahwa hartaku hanya tabungan pribadi. Nyatanya, Rangga, aku adalah pewaris utama korporasi keluargaku. Bisnis yang kamu banggakan itu bangkit karena dana yang kutransfer lewat perusahaan keluargaku. Rangga membeku. Ia tahu Clarissa kaya, tapi tidak sekaya ini. Aku berusaha menyelamatkanmu, karena dulu aku percaya kamu orang baik. Tapi kamu semakin larut dalam pujian dunia, seakan keberhasilan itu sepenuhnya usahamu sendiri. Rangga meremas tangannya sendiri. Aku tidak mau kamu melihat aku gagal. Aku takut kamu kecewa. Clarissa menggeleng pelan. Aku kecewa bukan karena kamu gagal, Rangga. Aku kecewa karena kamu memilih berbohong. Kata-kata itu masuk seperti pisau di dada Rangga. Clarissa kemudian membuka tas kecilnya dan meletakkan sebuah dokumen tebal di meja. Mulai hari ini, aku mengambil kembali semua hakku. Rangga terkejut. Hak, apa maksudmu? Clarissa menatapnya penuh ketegasan. Kamu tahu, aku berasal dari keluarga berada. Tapi kamu tidak pernah menanyakan apapun. Kamu nyaman dengan asumsi bahwa hartaku hanya tabungan pribadi. Nyatanya, Rangga, aku adalah pewaris utama korporasi keluargaku. Bisnis yang kamu banggakan itu bangkit karena dana yang kutransfer lewat perusahaan keluargaku. Rangga membeku. Ia tahu Clarissa kaya, tapi tidak sekaya ini. Aku berusaha menyelamatkanmu, karena dulu aku percaya kamu orang baik. Tapi kamu semakin larut dalam pujian dunia, seakan keberhasilan itu sepenuhnya usahamu sendiri. Rangga meremas tangannya sendiri. Aku tidak mau kamu melihat aku gagal. Aku takut kamu kecewa. Clarissa menggeleng pelan. Aku kecewa bukan karena kamu gagal, Rangga. Aku kecewa karena kamu memilih berbohong. Kata-kata itu masuk seperti pisau di dada Rangga. Clarissa kemudian membuka tas kecilnya dan meletakkan sebuah dokumen tebal di meja. Mulai hari ini, aku mengambil kembali semua hakku. Rangga terkejut. Hak, apa maksudmu? Clarissa menatapnya penuh ketegasan. Kamu tahu, aku berasal dari keluarga berada, tapi kamu tidak pernah menanyakan apapun. Kamu nyaman dengan asumsi bahwa hartaku hanya tabungan pribadi. Nyatanya, Rangga, aku adalah pewaris utama korporasi keluargaku. Bisnis yang kamu banggakan itu bangkit karena dana yang kutransfer lewat perusahaan keluargaku. Rangga membeku. Ia tahu Clarissa kaya, tapi tidak sekaya ini. Aku berusaha menyelamatkanmu, karena dulu aku percaya kamu orang baik. Tapi kamu semakin larut dalam pujian dunia, seakan keberhasilan itu sepenuhnya usahamu sendiri. Rangga meremas tangannya sendiri. Aku tidak mau kamu melihat aku gagal. Aku takut kamu kecewa. Clarissa menggeleng pelan. Aku kecewa bukan karena kamu gagal, Rangga. Aku kecewa karena kamu memilih berbohong. Kata-kata itu masuk seperti pisau di dada Rangga. Clarissa kemudian membuka tas kecilnya dan meletakkan sebuah dokumen tebal di meja. Mulai hari ini, aku mengambil kembali semua hakku. Rangga terkejut. Hak, apa maksudmu? Clarissa menatapnya penuh ketegasan. Kamu tahu, aku berasal dari keluarga berada. Tapi kamu tidak pernah menanyakan apapun. Kamu nyaman dengan asumsi bahwa hartaku hanya tabungan pribadi. Nyatanya, Rangga, aku adalah pewaris utama korporasi keluargaku. Bisnis yang kamu banggakan itu bangkit karena dana yang kutransfer lewat perusahaan keluargaku. Rangga membeku. Ia tahu Clarissa kaya, tapi tidak sekaya ini. Aku berusaha menyelamatkanmu, karena dulu aku percaya kamu orang baik. Tapi kamu semakin larut dalam pujian dunia, seakan keberhasilan itu sepenuhnya usahamu sendiri. Rangga meremas tangannya sendiri. Aku tidak mau kamu melihat aku gagal. Aku takut kamu kecewa. Clarissa menggeleng pelan. Aku kecewa bukan karena kamu gagal, Rangga. Aku kecewa karena kamu memilih berbohong. Kata-kata itu masuk seperti pisau di dada Rangga. Clarissa kemudian membuka tas kecilnya dan meletakkan sebuah dokumen tebal di meja. Mulai hari ini, aku mengambil kembali semua hakku. Rangga terkejut. Hak,
Apa maksudmu? Clarissa menatapnya penuh ketegasan. Kamu tahu, aku berasal dari keluarga berada, tapi kamu tidak pernah menanyakan apapun. Kamu nyaman dengan asumsi bahwa hartaku hanya tabungan pribadi. Nyatanya, Rangga, aku adalah pewaris utama korporasi keluargaku. Bisnis yang kamu banggakan itu bangkit karena dana yang kutransfer lewat perusahaan keluargaku. Rangga membeku. Ia tahu Clarissa kaya, tapi tidak sekaya ini. Aku berusaha menyelamatkanmu, karena dulu aku percaya kamu orang baik. Tapi kamu semakin larut dalam pujian dunia, seakan keberhasilan itu sepenuhnya usahamu sendiri. Rangga meremas tangannya sendiri. Aku tidak mau kamu melihat aku gagal. Aku takut kamu kecewa. Clarissa menggeleng pelan. Aku kecewa bukan karena kamu gagal, Rangga. Aku kecewa karena kamu memilih berbohong. Kata-kata itu masuk seperti pisau di dada Rangga. Clarissa kemudian membuka tas kecilnya dan meletakkan sebuah dokumen tebal di meja. Mulai hari ini, aku mengambil kembali semua hakku. Rangga terkejut. Hak, apa maksudmu? Clarissa menatapnya penuh ketegasan. Kamu tahu, aku berasal dari keluarga berada, tapi kamu tidak pernah menanyakan apapun. Kamu nyaman dengan asumsi bahwa hartaku hanya tabungan pribadi. Nyatanya, Rangga, aku adalah pewaris utama korporasi keluargaku. Bisnis yang kamu banggakan itu bangkit karena dana yang Dan Rangga pun tahu, apapun yang ia pilih nanti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Kalimat itu terus terngiang di kepala Clarissa saat ia berjalan meninggalkan kafe. Langkahnya mantap, namun di dalam dadanya ada perasaan asing yang tidak mudah dijelaskan. Bukan marah, bukan sedih, bukan juga lega sepenuhnya. Yang ia rasakan hanyalah hening. Sebuah keheningan yang justru membuatnya bisa mendengar dirinya sendiri untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia berhenti di tepi trotoar, menatap arus kendaraan yang lalu lalang. Hujan meninggalkan genangan kecil, memantulkan cahaya lampu kota yang berpendar seperti serpihan kaca. Dalam pantulan itu, Clarissa melihat sosok dirinya, bukan sebagai istri seorang pengusaha sukses, bukan sebagai perempuan yang mengalah demi menjaga keharmonisan, bukan sebagai penyembunyi warisan keluarga. Ia melihat dirinya sebagai seorang wanita yang telah berdiri dari luka terburuknya, tanpa runtuh, tanpa bergantung pada siapapun. Sore itu, Clarissa menyadari satu hal penting. Hidupnya tidak akan lagi bergantung pada keputusan siapapun, termasuk Rangga. Keesokan paginya, Clarissa bangun lebih awal dari biasanya. Tidak ada lagi makanan yang ia siapkan untuk Rangga. Tidak ada lagi jadwal menunggu suami pulang dari meeting penting yang entah di mana. Rumah terasa lebih sunyi, lebih kosong, tapi anehnya tidak menakutkan. Sunyi itu seperti ruang baru yang menunggu untuk diisi. Ia duduk di meja makan dan menatap secangkir kopi yang ia buat sendiri. Sesuatu yang dulu terasa biasa, kini terasa seperti simbol kebebasan kecil. Inilah hidupku, gumamnya pelan, dan aku siap menjalani semuanya. Setelah sarapan, Clarissa membuka dokumen yang semalam ia berikan kepada Rangga. Dokumen yang menandai pengambil alihan kembali seluruh aset dan saham yang selama ini ia serahkan diam-diam. Ia memeriksa laporan keuangan perusahaan keluarganya, kalender rapat, dan agenda restrukturisasi yang sudah ia tunda bertahun-tahun demi fokus pada pernikahannya. Hari ini, ia mengambil kembali semuanya. Pukul 9 pagi, ia tiba di kantor pusat grup perusahaan keluarganya. Para pegawai yang mengenal wajahnya langsung memberi salam hormat. Mereka tahu siapa Clarissa sebenarnya. Mereka tahu ia pewaris utama. Tapi mereka juga tahu, selama ini Clarissa memilih hidup rendah hati, jauh dari sorotan, jauh dari dunia bisnis yang keras. Kini, Clarissa kembali ke kursi yang seharusnya ia duduki sejak dulu. "Selamat pagi, Ibu Clarissa," sapa sekretaris senior ayahnya dulu. "Dewan direksi sudah menunggu." Clarissa mengangguk dengan senyum tenang. "Baik, mari kita mulai." Begitulah hari-hari Clarissa berubah. Bukan lagi sebagai istri yang selalu menunggu, tetapi sebagai pemimpin yang kembali mengambil perannya dalam dunia yang pernah ia tinggalkan. Sementara itu, Rangga menghabiskan hari-harinya dengan gelisah. Ia mencoba bekerja, tetapi fokusnya hilang.
Ia membaca ulang pesan-pesan Clarissa, membuka rekaman CCTV yang dulu ia abaikan, dan memikirkan kata-kata Clarissa di kafe. Ia sadar hidupnya selama ini berdiri di atas sesuatu yang rapuh, keangkuhannya sendiri. Beberapa kali ia hampir menghubungi Clarissa, tapi selalu terhenti. Selalu ada rasa malu, rasa bersalah, dan rasa takut bahwa Clarissa tidak lagi membutuhkan dirinya seperti dulu. Dan kenyataan itu menyakitkan. 2 minggu berlalu tanpa kabar dari Rangga, dan dalam 2 minggu itu, Clarissa tumbuh menjadi dirinya yang baru. Ia lebih sibuk, tapi juga lebih tenang. Ia mulai menikmati makan siang sendirian di restoran favorit ibunya, menyetir sendiri tanpa menunggu supir, dan menghabiskan waktu akhir pekan dengan membaca di balkon rumah peninggalan keluarga. Namun, luka tetaplah luka. Meski tidak menangis, Clarissa sesekali merasakan perih di dadanya. Bukan karena kehilangan Rangga, melainkan karena kehilangan harapan yang dulu ia gantungkan pada hubungan itu. Suatu sore, saat matahari mulai turun, Clarissa duduk di ruang kerjanya. Di laci meja, ia menyimpan sebuah kotak kecil berisi kalung berlian peninggalan ibunya. Kalung yang pernah hilang, yang pernah dipakai perempuan lain, namun kini sudah kembali ke tangannya setelah ia memutuskan hubungan dengan Rangga. Ia membuka kotak itu, menatap berliannya yang berkilau lembut. "Ibu," bisiknya pelan, "aku harap Mama bangga padaku." Kalung itu bukan sekedar perhiasan, itu simbol cinta yang tulus. Cinta yang tidak pernah bergantung pada harta, status, atau topeng apapun. Dan Clarissa akhirnya mengerti mengapa ayahnya menyuruhnya menyembunyikan warisan, mengapa ibunya begitu hati-hati memilih pasangan, mengapa keluarga besarnya sangat menekankan pentingnya kejujuran dalam cinta. Harta dapat memabukkan, dan cinta dapat buta ketika harta menjadi pondasinya. Malam itu, saat Clarissa menutup kantor, ponselnya bergetar. Nama Rangga muncul di layar. Clarissa berhenti sejenak, lalu mengangkat. "Clarissa," suara Rangga pelan, serak, penuh luka yang ia buat sendiri. "Kamu baik-baik saja?" tanya Clarissa, tenang. Aku hanya ingin bilang bahwa aku sudah memikirkan semuanya. Aku tidak akan memaksamu kembali. Aku tidak layak meminta itu." Rangga menarik nafas panjang. "Tapi aku minta maaf untuk semua kebohongan, semua luka, semua pengkhianatan. Aku tidak berharap kamu memaafkan aku sekarang, tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku sungguh mencintaimu." Clarissa menutup matanya sejenak. Angin malam berhembus lembut, seolah memberi ruang bagi keheningan itu. "Terima kasih Rangga," jawab Clarissa akhirnya. "Tapi aku sudah memilih. Aku memilih diriku. Aku memilih hidup yang jujur dan tenang. Mungkin suatu hari kita bisa bicara lagi tanpa beban. Tapi sekarang, aku ingin bebas." Rangga lata tawa gitir. "Aku mengerti. Kamu berhak mendapat lebih dari apa yang pernah aku beri." "Semoga kamu menemukan jalanmu," kata Clarissa. "Dan semoga kamu bisa membangun hidupmu dengan kejujuran." Telepon itu berakhir dengan hening panjang. Clarissa memandang langit malam dan merasa jauh lebih ringan daripada sebelumnya. Ia tidak menang, ia tidak kalah, ia hanya bebas. Beberapa bulan kemudian, kehidupan Clarissa berubah sepenuhnya. Ia berhasil memimpin restorasi besar perusahaan keluarganya, membuka beberapa proyek baru, dan kembali membangun jaringan bisnis internasional yang dulu ia tinggalkan. Namanya mulai dikenal publik bukan sebagai istri seorang pengusaha besar, tapi sebagai pewaris cerdas dan pemimpin muda yang karismatik. Dan untuk pertama kalinya, orang-orang melihatnya sebagai dirinya sendiri, bukan bayangan siapapun. Clarissa juga mulai membuka hati pada hal-hal kecil yang dulu ia abaikan. Mendaki bukit sendirian, membaca buku-buku ibunya, mengunjungi panti asuhan tempat ayahnya dulu menyumbang. Ia hidup dengan tenang, tanpa beban, tanpa pekerapuraan. Hingga suatu pagi ketika ia memandang matahari terbit dari balkon rumahnya, Clarissa tersenyum, senyum tulus yang sudah lama hilang. "Ini hidupku," katanya pada dirinya sendiri, "dan aku akhirnya meraihnya." Cinta sejati tidak pernah tumbuh dari harta, dan pengkhianatan tidak pernah menjadi akhir. Ia hanyalah pintu yang membawa seseorang menuju kehidupan baru, lebih kuat, lebih jujur, dan lebih bebas. Clarissa tahu kini,
bahwa kebebasan bukan hanya tentang pergi dari seseorang. Kebebasan adalah memilih diri sendiri, berdiri tegar, dan tetap lembut meski dunia menghancurkanmu. Dan kebebasan itu adalah harta yang lebih berharga dari apapun yang pernah ia miliki.